Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Didin. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Didin, channel kesayangan teman-teman semua. Dimana pada kesempatan kali ini Didin akan berbagi tutorial, yaitu membuat website, dimana kita membuat websitenya di Blogspot dan kita akan mendapatkannya ke domain yang pro ya. Oke, di video sebelumnya kita membuat website blog dengan menggunakan tema Kompas ya, menggunakan tema Kompas. Nah, yang ini. Nah, ini ada tema Kompas sebagai cloning daripada kompas.com ya, kompas.com. Oke, kompas.com ya. Nah, pada video kali ini jadi kita akan membuat atau mendaftarkan domain Kompas clone blogspot itu menjadi kompas.com ya. Kita akan mendaftarkannya di rumah web. Oke, kita ke bagian blogspotnya dulu. Nah, kita langsung ke clone ya di sini. Ke clone Kompas clone ya. Nah, sekarang kita akan mendaftarkan, ini untuk Kompas ya. Kita akan mendaftarkan domain, subdomain di rumah web. Oke, kita buka rumah webnya. Nah, untuk blogspot kita yang ini kan blogspot kita ya. kompasclone.blogspot.com. Nah, kita akan hapus yang blogspotnya. Jadi kita akan daftarkan ke rumah web ya. Kita akan beli domain di rumah web ya. Oke, pertama kita beli domainnya dulu. Oke, teman-teman, kita cari ya. Kita beli domainnya. Oke, kita masuk dulu ya menggunakan email. Kita akan masuk dulu menggunakan email. Jadi kita akan belinya langsung di bagian sini ya. Oke, registrasi new domain. Kita klik order now. Nah, di sini kita cari untuk domainnya. Oke. Kita akan bikin domain trend new ya. Ini untuk harga-harga domain yang ada di rumah web. Yang paling murah itu adalah MyID 12.000 ya. Oke. Oke, ini untuk domainnya sudah ada ini. Kita akan beli untuk domain.com ya. Kita centang yang ini. Atau tidak centang juga tidak apa-apa, kita daftarkan. Nah, untuk proteksi ininya kita checklist aja ya. Jadi kita hapus centangnya, kita lanjutkan. Oke, di sini untuk pembayarannya. Jadi jumlah pembayarannya itu 148.500. Jadi ada VPN 10%, 13.500 ya. Oke, kita langsung bayar di menggunakan QRIS ya. Menggunakan QRIS. Kalau teman-teman ingin menggunakan pajaknya, tinggal klik ya untuk pajaknya. Dan di sini juga masih banyak yang harus dibeli. Kalau teman-teman ingin membeli sekalian dengan hostingnya ya. Jadi kita cukup beli domain saja. Oke, kita QRIS. Kita centang yang ini, kita check out. Oke, ditunggu. Jadi kita akan membayarnya dengan menggunakan QRIS ya. Jadi menggunakan scan langsung otomatis. Untuk pembayarannya banyak sekali, bisa menggunakan Alfamart, menggunakan bank, atau menggunakan aplikasi lain menggunakan aplikasi lainnya. Nah, ini untuk transaksinya ada 3.000, jadi ada tambah lagi. Jadi jumlahnya 151.000 untuk kita bayarkan. Nah, bisa kita
bayarnya menggunakan ATM ya, atau menggunakan GoPay, QRIS ya. Jadi secara scan kita langsung dengan menggunakan scan. Oke, kita langsung. Jadi kita akan scan bayarnya dengan menggunakan aplikasi ya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi namanya aplikasi Dana. Oke, kita bayar. Nah, di sini kita langsung scan saja dengan menggunakan HP kita. Nah, ini sudah terscan. Ditunggu saja, otomatis langsung akan terbayarkan dengan sistem aplikasi GoPay atau wallet atau QRIS ya. Otomatis. Nah, tinggal kita menunggu pembayaran. Nah, ini sudah transaksi sudah berhasil. Nah, jadi otomatis untuk domainnya sudah kita beli ya. Kita cek di bagian My Domain. Nah, ini untuk domainnya sudah ada pending ya. Jadi kita menunggu dulu ya. Menunggu proses sampai aktif ya. Oke, teman-teman, sambil menunggu, jadi nanti kita akan mendaftarkannya di bagian setting. Nah, di bagian setting ini kita akan ke domain custom ya. Jadi klik di sini, lalu masukkan domain yang sudah kita beli yang ini. Dimasukkan ke sini. Kalau teman-teman ingin membeli langsung di sini bisa ya. Ini menggunakan Blogspot ya, belinya menggunakan Blogspot. Nah, di sini banyak sekali menggunakan Blogspot. Ya, kalau mau teman-teman ingin beli ya. Nah, ini cukup mahal ya kalau menggunakan Blogger. Oke, kita kembali lagi. Jadi kita akan menggunakan yang sudah kita beli. Jadi masukkan di sini, lalu kita simpan otomatis. Oke, tidak dapat ya, dikarenakan domainnya mungkin hostingnya belum ada ya. Jadi belum ada hostingnya. Oke, kita ulangi lagi ya. Oke, kita cek ulang ya. Jadi masih, nah ini, oke, di sini sudah aktif. Oke, kita coba cek. Menyimpan setan masih belum bisa, kita refresh dulu ya. Jadi kita harus cek ulang, refresh. Oke. Kita cek lagi bisa. Oke, belum bisa. Nah, di sini klik yang tanda kunci ya. Yang tanda kunci kita klik. Nah, di sini oke. Kita resend emailnya. Oke. Kita resend verifikasi ya. Kita cek email dulu. Jadi harus verifikasi dulu ya. Oke, kita cek. Biasanya suka tidak ada itu ya biasanya. Oke, kita klik ini. Oke, ini jadi kita harus email verifikasinya. Kita klik submit. Oke, thank you, sudah selesai. Oke. Kita kembali lagi ke rumah web. Jadi karena.com kita ada verifikasi ya. Verifikasi dulu. Oke, kita tanda kunci lagi. Nah, di sini sudah ya. Oke, kita coba lagi. Ini kita simpan. Masih belum bisa, kita refresh lagi. Oke, kita domain custom lagi. Kita paste copy, kita simpan. Paste. Nah, di sini berarti kita harus register log dulu ya. Jadi ini harus enable. Oke, enable kan. Oke, ditunggu ya.
Nah, ini sudah enable. Lalu kita ke DNS Management. Kita klik Start. Kita klik Start ya. Ditunggu. Oke. Jadi harus mendaftarkan dulu untuk DNS-nya. Oke teman-teman, ini agak lama ya. Nah, klik Start lagi. Nah, ini sudah ada. Coba kita klik yang kita simpan ya. Belum bisa ya. Oke, kita coba lagi. Kita klik subdomain. Kita masukkan lagi. Oke. Kita pakai ini coba. Biasanya ini karena kita masih baru, kita membeli untuk domainnya ya. Oke, kita tunggu saja teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Kita klik custom domain. Jadi kita masukkan di sini, harus kita tulis www ya. Lalu kita simpan. Oke, nah ini yang akan harus kita masukkan ke DNS ya. Yang harus kita masukkan ke DNS records di sini ya. Jadi kita ke rumah web, di bagian domain kita klik tanda kunci. Tanda kunci ya. Oke, terus kita klik ke DNS management. Nah, di sini kita akan menambahkan blogspot kita ya ke domain yang sudah kita beli. Oke, kita add new records. Di sini kita tulis www ya. Oke, kita tulis www. Nah, ini kita biarkan dari sini ada klik cname ya. Untuk hostname-nya, oke, hostname-nya itu adalah di bagian ini ya, hostname-nya. Untuk hostname-nya jadi pakai ini. Kita copy, masukkan ke sini, klik add record ya. Add records. Selanjutnya kita tambah lagi di sini adalah cname lagi. Kita masukkan jadi domainnya kita masukkan yang ini. Kita masukkan yang ini ya. Kita masukkan di add your records. Kita hapus ini. Hostname-nya kita masukkan yang ini ya. Nah, yang ini kita masukkan. Jadi tujuan new record-nya. Ketik add record. Oke. Ini sudah kita buat. Selanjutnya kita add record lagi. Nah, di bagian add record sekarang kita akan memasukkan IP address ya, IP address daripada tujuan ini ya. Jadi kita copy saja yang ini. Jadi ini answer tentang support ya, support. Nah, ini jadi harus kita masukkan IP address ini ya di bagian rumah web di sini, di DNS-nya. Nah, di sini kita kliknya itu A ya. Jadi kita masukkan IP address yang sudah kita panggil ini. Jadi teman-teman tinggal copy saja yang ini untuk melihat petunjuk detail ya. Jadi kita masukkan ini satu-satu sampai semuanya kita masukkan. Jadi ini ketentuan dari sananya ya. Oke, add record lagi, kita A lagi. Jadi semuanya kita masukkan. Yang membedakannya itu IP address yang ketiga yang ini ya, 32, 34,
3638. Nanti teman-teman saya sertakan di deskripsi video ya. Atau teman-teman langsung saja copy yang sesuai yang tadi saya tunjukkan. Oke, kita tambah lagi. Ini sampai semuanya ditambahkan. Oke. Oke, kita kembali lagi, kita klik back. Jadi akan muncul yang sudah kita tambahkan di bagian DNS ya. Nah, ini sudah semuanya, sudah kita tambahkan, kita update. Update dulu. Ini update untuk hostname ya, untuk kita kembali ya. Jadi kalau kita update ini, jadi update-nya untuk namanya manajemen name userper ya. Jadi kalau tidak update, otomatis ini akan name servernya ke rumah web ya. Karena kita pakai blogspot, jadi pakai DNS ini ya. Oke teman-teman, kita coba ini untuk websitenya. Kita coba simpan. Ini sudah tersimpan tidak ya? Oke, belum ya. Nah, kalau misalkan sudah selesai, biasanya ini membutuhkan, setelah proses ini membutuhkan 1 kali 24 jam ya. Pokoknya kita tunggu saja, kadang cepat 1 jam sudah bisa, atau beberapa menit sudah bisa masuk ya ke sini. Kita coba lagi, atau kita refresh dulu ya, coba refresh lagi, kita masukkan lagi. Nah, belum ya, belum bisa Google Hosted. Jadi tetap saja sama ya, WH ini TX. Jadi sesuai dengan nama domainnya ya. Coba kita simpan lagi, masih belum bisa. Jadi teman-teman tinggal tunggu saja ya. Tunggu beberapa saatnya. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman. Oke, kita jeda dulu ya teman-teman. Kita sambil menunggu. Oke teman-teman, kita menunggu berapa menit ya, sekitar 5 menit ya. Oke, ini sudah tes custom ya, jadi sudah tersimpan. Jadi setelah kita mengisi yang tadi, kita biasanya kan tadi muncul di sini banyak ya, kita coba lagi, kita simpan. Nah, approve atau kita menunggu dari proses kita DNS sekitar 5 menit sampai 10 menit ya, tidak lama. Jadi kita nunggu, tadi kita sudah saya approve, jadi otomatis langsung ini sudah langsung masuk ya. Kita coba ya, kita coba di sini. Otomatis akan redirect. Oke, klik ini situs. Oke, kita coba lagi ini ya. Oke, kita coba, bisa nggak? Oke, masih belum bisa ya ini. Jadi kita alihkan ini ya, alihkan. Jadi kalau misalkan tidak dialihkan, otomatis masih ke Kompas Clone Blogspot ya. Tapi kalau misalkan ada teman-teman kita yang mengklik atau mengetik alamat yang blog ini, otomatis akan redirect ke sini. Nah, ini kita centang juga ya. Oke, kita coba ini berhasil tidak ya. Kita coba ya. Kalau masih belum bisa, berarti kita menunggu lagi ya. Kita menunggu lagi. Sambil menunggu, kita lihat-lihat, baca-baca ya. Ketersediaan tidak diketahui. Oke, pengalihan dari HTTP ke HTTPS. Oke, kita aktifkan ini ya. Kita tunggu dulu. Oke, kita tunggu ya. Nah, jadi teman-teman prosesnya bisa sampai 1 jam ya. 1 sampai 2 jam.
Oke, ditunggu saja. Ini sudah selesai ya, sudah bisa ya. Oke, teman-teman bisa edit-edit lagi yang lainnya. Oke, kita menunggu lagi sampai bisa diakses untuk website kita ya. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan lagi untuk cara menghostingkan Blogspot dengan menggunakan domain yang sudah kita beli ya. Nah, di sini jika di HTTPS ya, ini sudah ada status tersedia dan ini sudah memastikan kunjungan ke HTTP dialihkan ke HTTPS, maka otomatis website yang sudah kita pesan, yang kita beli ya, dengan menggunakan hostingnya Blogspot, maka sudah berjalan. Oke, kita coba ya. Maka dari yang alamat website ini akan dialihkan ke alamat domain yang trend news ini ya. Kita coba. Nah, ini jadi tidak ada Blogspot lagi ya. Oke, jadi kita sudah berhasil mengalihkan website kita dari Blogspot ke yang sudah kita beli ya. Oke, kita coba kalau misalkan kita panggil yang ini. Nah, yang kalau kita panggil juga ini pasti sudah langsung di redirect dialihkan ya ke sini. Oke. Nah, untuk lamanya tadi sekitar 15 menit sampai 20 menit ya. Jadi kita setelah kita setting dan sebagainya, jadi akan memproses Blogspot dengan domain yang sudah kita beli ya. Nah, tinggal selanjutnya kita tinggal setting dan posting berbagai postingan yang kita buat sesuai dengan judul yang ada pada website yang sudah kita buat. Oke, itu teman-teman cara membuat atau membuat domain dengan menggunakan Blogspot ya. Jadi caranya seperti itu, sekilas ya. Sekilas tapi panjang ya. Oke. Selanjutnya, apakah di Blogspot bisa membuat subdomain? Nah, di Blogspot juga bisa kita bikin subdomain ya. Nah, untuk cara pembuatan subdomain di Blogspot nanti akan saya bikin caranya. Jadi, kalau kita membeli domain di Blogspot juga bisa bikin subdomain ya. Banyak sekali subdomain yang mau kita buat, silahkan bisa ya. Jadi, untuk hostingnya sendiri kita simpan di Blogspot. Kalau kita beli hosting, kita simpannya di hosting. Ya, kalau misalkan di sini di Blogspot, jadi tidak ada batasan penyimpanan berapa ribu postingan ya. Jadi kita tidak akan terbatas, hanya saja di sini kita tidak bisa posting video ya. Tapi bisa ya. Kayaknya kalau kita mau coba, ya saya belum pernah mencoba memposting video. Ataupun bisa kita posting atau upload videonya di YouTube, kita sharekan untuk HTML-nya disimpan di Blogspot, itu bisa. Oke, begitu saja teman-teman cara membuat domain dan menghostingkan Blogspot ke domain. Terima kasih sudah menunggu lama, sudah menonton. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat domain dan hosting. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di tutorial Greenmic yang lainnya ya. Yang selanjutnya kita membahas tentang cara membuat subdomain di Blogspot. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.